Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa bacaan Injil hari ini sudah sangat akrab di telinga kita dengan istilah sabda bahagia. Walaupun di dalamnya ada 4 ucapan bahagia dan ada 4 ucapan celaka. Bagi kita mungkin cukup mudah untuk mengerti. Oh, jadi maksud Yesus orang yang bahagia itu yang seperti ini, dan orang yang celaka itu yang seperti itu. Mungkin mudah untuk mengerti, tetapi barangkali lebih sulit untuk menerima. Apakah mudah bagi kita untuk menerima bahwa menjadi pengikut Yesus yang berbahagia itu yang miskin, yang sedih, yang lapar, dan yang ditolak? Apakah mudah bagi kita untuk menerima bahwa menjadi pengikut Kristus yang celaka justru orang-orang yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, dan orang yang dipuji? Mungkin terlintas pertanyaan dalam benak kita, maknya kieu-kieu teuing jadi pengikut Kristus teh. Apakah sebegitunya menjadi seorang pengikut Kristus? Semoga kita tidak salah tangkap, tidak salah paham, sehingga nanti setelah misa ini semua berlomba-lomba menjadi orang miskin, sumbangin ke gereja semua, atau semuanya berlomba-lomba menjadi orang sedih, menjadi orang yang paling menderita. Karena mungkin secara spontan ketika kita mendengarkan sabda bahagia ini atau Injil yang kita dengarkan hari ini, mungkin secara spontan kita akan merasa bahwa Yesus memerintahkan kita untuk mencintai penderitaan, untuk mencintai kemalangan. Dan di sisi lain, Yesus sepertinya ingin kita menghindari kebaikan atau kemujuran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat konteksnya. Mengapa Yesus mengatakan sabda bahagia yang seperti itu? Di awal Injil dikatakan bahwa Yesus itu bersama para pengikutnya, para murid-muridnya. Di situ berkumpul sejumlah besar orang, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata. Jadi Yesus ini berkata kepada para muridnya. Sebelum teks ini, kalau kita buka kitab suci, sebelum teks ini Yesus itu sedang memanggil 12 rasul. Jadi baru saja rekrutmen, baru saja pendaftaran 12 murid-murid Yesus. Nah, Yesus mau memberikan SOP bagaimana cara menjadi murid-murid Yesus itu. Karena ternyata para pengikut Yesus yang kebanyakan orang Yahudi itu punya cara pikir yang berbeda dengan kerajaan Allah. Bagi kebanyakan orang Yahudi, berkat, rahmat, atau penyertaan Allah itu selalu berupa diwujudkan dalam hal-hal yang positif. Ingat kisah Abraham, anaknya banyak, tanahnya melimpah, akan menjadi bapa bangsa. Nah, itu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan dalam pemikiran orang Yahudi zaman dahulu. Sedangkan orang-orang yang miskin, yang menderita, lapar, sakit, sedih, pokoknya semua yang berbau penderitaan, itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan kita tahu penyakit itu dianggap sebagai akibat dari dosa. Jadi bagi orang Yahudi mudah melihat orang yang hidupnya serba kelimpahan adalah orang yang diberkati, sedangkan orang yang serba kemalangan adalah orang yang dikutuk. Nah, bayangkan kalau para pengikut Yesus, khususnya 12 rasul yang mau mengikutinya, nanti masih memiliki pemikiran yang seperti itu. Apa yang akan terjadi? Ketika berjumpa dengan orang kusta, hand sanitizer ditinggal. Ketika bertemu dengan orang yang berdosa, perempuan yang berzina, jijik, pergi. Sedangkan Yesus
melakukan yang sebaliknya. Ketika ada orang kusta, disamperin, disentuh, dijamah, diobati. Maka Yesus ingin memberikan pemahaman dan kesadaran yang baru bagi para pengikutnya, bahwa para pengikut Kristus itu bukan kaum yang eksklusif, elit, mereka yang serba mapan, yang serba suci. Yesus mau menyadarkan mereka bahwa rahmat Allah, berkat Allah itu tidak hanya ditemui dalam situasi mujur, dalam situasi yang penuh kelimpahan, tetapi sebaliknya, kemalangan, penderitaan, kesulitan justru menjadi tempat perjumpaan bagi manusia dengan rahmat kerahiman Allah. Kita mungkin pernah merasakan bagaimana ketika berada dalam penderitaan, doa kita menjadi semakin kenceng, semakin kusuk, karena kita sungguh merindukan atau memohonkan rahmat pertolongan. Dan ketika mendapatkannya, rasa syukur semakin besar. Dan memang itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang untuk orang-orang yang demikian. Maka sekali lagi, kemalangan justru menjadi tempat perjumpaan antara manusia dengan rahmat Allah. Sekali-kali kemalangan, penderitaan bukan kutukan atau hukuman Allah. Dan itulah yang dikatakan di dalam ucapan-ucapan bahagia. Berbahagialah yang miskin. Bukan karena kemiskinannya kita harus bahagia, tetapi dalam kemiskinan kita bisa merasakan rahmat yang melampaui. Walaupun saya miskin, saya masih bisa bahagia. Ketika lapar, saya masih bisa merasakan rejeki. Jadi bukan karena miskinnya, bukan karena laparnya saya bahagia, tetapi karena dapat merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Nah, di sisi lain, kemujuran bisa menjadi situasi yang rawan. Jadi bukan situasi yang celaka, belum celaka, tapi situasi yang rawan. Karena kita pada umumnya akan lebih mudah jatuh ke dalam sikap kesombongan dan rasa puas diri. Ketika merasa cukup, segala sesuatunya terpenuhi, saya tidak butuh siapa-siapa lagi. Tidak butuh sesama, bahkan tidak butuh Allah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Maka tidak butuh lagi penghiburan dari orang lain, tidak butuh lagi penghiburan dari Allah. Yang salah atau yang celaka itu bukan kekayaannya, tetapi ketika kekayaan, kelimpahan, segala berkat dan rahmat itu menjadikan seseorang jauh dari Allah. Itu yang dikatakan oleh Yeremia dalam bacaan pertama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Allah. Ketika orang mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa puas, maka tidak butuh lagi Allah. Semakin jauh dari Allah. Maka situasi kaya, kenyang, sukacita itu bukan sebuah kesalahan, tetapi menjadi daerah rawan karena orang akan lebih mudah jatuh kepada rasa puas diri, cukup diri dan menutup diri dari orang lain dan dari rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir, itu mah pikiran orang Yahudi zaman dahulu. Tetapi sadar atau tidak sadar, mungkin itu masih hidup di dalam bawah sadar kita. Kita kadangkala mengkotak-kotakan berkat, mengkotak-kotakan rahmat. Orang yang terlihat mapan, terlihat bahagia, mudah bagi kita untuk melihatnya sebagai orang yang terberkati. Tetapi orang yang sedang menderita, orang yang sedang kesulitan, mungkin sadar tidak sadar kita melihatnya, iya pasti ayah salah nak. Orangnya kurang ini, kurang itu. Nah, kita semua diingatkan hari ini untuk menjadi murid-murid Yesus yang bukan orang-orang elit, bukan orang-orang yang eksklusif. Karena saya
pengikut Kristus melihat yang lain menjadi kelas 2. Bukan seperti itu. Justru kita diajak untuk seperti Yesus yang ketika berhadapan dengan kemiskinan, kelaparan, penderitaan, itu terjun, terlibat, datang, hadir. Bukan justru mengeksklusi, menyingkirkan. Kita juga diajak untuk memiliki sikap waspada dan berjaga-jaga agar di dalam segala kelimpahan berkat yang kita terima dalam hidup, kita tidak menjadi orang yang sombong dan juga orang yang puas diri. Sehingga kita tidak celaka. Celakanya adalah menjauhkan diri dari Tuhan karena merasa cukup dan merasa puas diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah, rahmat, berkat itu diberikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita menerima, merawat, dan menjadikannya buah di dalam hati kita. Bagi orang yang tertutup hatinya, merasa puas, merasa cukup, berkat itu tidak akan menjadi buah, melainkan akan menjadi celaka. Sedangkan bagi mereka yang terus terbuka dan terarah kepada Allah, berkat itu akan menjadi rasa syukur yang kemudian dengan mudah dibagikan juga kepada sesama. Semoga kita semua semakin dimampukan untuk menjadi murid-murid Yesus, bukan murid-murid yang eksklusif, tetapi yang inklusif, yang merangkul khususnya mereka yang menderita, yang kelaparan, yang tersingkir, dan yang dikucilkan. Marilah kita hening sejenak.